Bapak tahu nggak kenapa saya motivasi rajin saya mengislamkan orang? Karena saya termotivasi, ada hadis, orang yang mengislamkan seseorang dari agama apa saja kata Rasulullah, pahalanya sama dengan langit dan bumi beserta isinya. Makanya saya jadikan motivasi itu. Lebih bagus saya mengislamkan satu orang penginjil daripada diberikan uang cash 6 triliun. Uang 6 triliun belum tentu membuat saya masuk surga. Tapi kalau saya mengislamkan satu orang, pahalanya sama dengan langit dan bumi beserta isinya. Motivasi kedua, kenapa rajin saya berdakwah kepada mereka? Karena ustadz kita berdakwah di masjid, tidak pernah keluar. Padahal Rasul yang kita imani menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Lihat Raja Najasyi, Raja Ethiopia yang Kristen, Rasul mengirim surat ke sana, Allah takdirkan masuk Islam. Ustadz kita hanya di gereja, di radio, ustadz kita ceramah di masjid, tapi berani nggak datang ke gereja. Datangi mereka, sampaikan Islam. Saya kalau bertemu orang di Jakarta Nasrani, orang Batak, saya langsung jujur, di taksi Pak begitu, tahun baru 3 tahun yang lalu. Begitu saya naik taksi, saya lihat orang Batak, kalau nggak silap si Hombing atau apa itu. Loh, orang Batak ya Pak? Iya, saya juga Batak. Dilihatnya saya dari jauh. Apa dia bilang bahasa Batak? Edak suman hamu bereng halak Batak dah katanya. Tahu artinya itu Pak? Enggak ya, sudah pulang aja dulu lah. Saya bilang apa? Enggak pantas kamu kulihat orang Batak. Iya, saya ketemu orang, tapi maaf saya Muslim. Saya bilang langsung, "Lai, mohon maaf, sudah pernah baca Quran?" "Oh enggak, kenapa?" "Orang tua saya Kristen." "Siapa Yesus dalam pandangan Anda sebagai Tuhan? Ada dalilnya enggak?" Buka Yohanes 17:3. Bawa enggak Injil ini? Enggak bawa ya. Yohanes 17:3 berbunyi, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti not God. Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Betul kan? Ya. Dalam dakwah kita, kalau ke Islam enggak, Yesus itu bukan Isa sebenarnya. Kita bilang Isa, mereka bilang Yesus. Kita bilang Ibrahim, mereka Abraham. Kita bilang Yusuf, mereka Yosef. Kita Daud, mereka David. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon, macam-macam gitu ya. Subhanallah. Danau Toba itu ditemukan orang Arab. Ini temuan sejarah. Bukan sih, itu cuma hasil hayalan seorang dai yang sayangnya disampaikan kepada para hadirin pengajiannya. Nama dai itu Munzir Simanjuntak. Cuplikan ceramahnya diunggah konten creator asal Medan yang menyebut diri Abangda di akun Instagram Wanda Wando Minggu 16 Maret yang lalu. Di dalam ceramah itu Ustadz Dai cerita begini, yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu ditemukan Danau Toba, dia bilang, "Subhanallah, toyib, toyib, subhanallah," ujar si Ustadz. Nah, orang Batak kan nggak bisa bilang toyib, bisanya Toba. Makanya jadi Lake Toba, lanjutnya dengan sangat yakin. Itu yang direspon si Abangda. Sambil pakai ulos dengan kacamata hitam, Abangda lontarkan keheranannya sambil ngomong bahasa Batak. "Aduh opung, kalau jumpa sama aku ngobrol-ngobrol dulu lah kita. Dari mana ceritanya yang nemu Danau Toba orang Arab?" "Toyib, toyib," responsnya. Munzir pun auto dihujat warganet. "Kabarnya orang Arabnya masih di dalam Danau Toba sampai sekarang," tulis salah satu netizen. "Kurasa opung ini banyak minum tuak juga," ujar netizen yang lain. Ustadz Dai ini sebenarnya nggak perlu mengarang semacam itu kalau saja dia buka referensi. Gini ya opung, coba tanya deh ChatGPT. Di situ dijelaskan bahwa nama Danau Toba berasal dari legenda rakyat di daerah tersebut. Menurut cerita yang populer, nama Toba berasal dari seorang pemuda bernama Toba yang menikahi seorang wanita yang ternyata berasal dari ikan ajaib. Dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang anak bernama Samosir. Sekedar catatan tambahan, Danau Toba terbentuk akibat letusan super dahsyat dari Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan itu akhirnya membentuk cekungan raksasa yang seiring berjalannya waktu terisi air hujan. Itulah yang kemudian menjadi Danau Toba, opung. Tapi memang Ustadz Munzir ini problematik sih. Munzir pernah nyinyirin pakar tafsir Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab, karena ketika ceramah menggunakan kata Tuhan, bukan kata Allah. Dia juga pernah bilang musik itu haram karena dianggap meniru ajaran Kristen. Menurutnya musik berasal dari gereja dan umat Islam yang memasukkan musik dalam ibadah itu mengikuti praktik Nasrani. Pada tahun 2015 di ceramahnya, Munzir bahkan menyebut almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan nama wali syaitan.
Pernyataan itu dikecam warga Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Akhirnya tahun 2017, Munzir minta maaf ke keluarga Gus Dur dan warga NU. Munzir Situmorang ini kesannya terlalu sering bicara tanpa dipikirkan matang-matang. Dia sering mengandalkan retorika yang emosional, bukan kajian mendalam. Hobinya menyerang ulama lain, mengejek tokoh moderat, atau melempar teori konspirasi. Akhirnya yang disampaikan bukan ilmu, tapi opini pribadi yang, ya maaf ya, kacau. Tapi nampaknya ini disengaja untuk menarik perhatian audiens tertentu yang memang suka dengan modal dakwah keras. Masyarakat yang kurang literasi agama mudah terbuai ceramah model begini. Akibatnya kebodohan berjamaah terjadi, ceramah ngawur pun ditelan mentah-mentah. Kita harapkan saja umat Islam sendiri lebih banyak belajar dari berbagai sumber berbeda, kritis terhadap ceramah provokatif, dan jangan terhasut narasi kebencian. Yuk beragama dengan akal sehat. Seperti yang dialami almarhum sekarang, waktu Munzir Situmorang bin Abdul Samad ini pukul 23.30 tempat di rumah sakit. Termasuk di kami. Saya selaku anak beliau yang nomor 3 yang itu ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh jemaah, bapak dan ibu yang telah membantu proses pengurusan jenazah almarhum. Lalu yang kedua, saya ingin meminta maaf jika semasa hidupnya almarhum pernah membuat tersinggung perasaan bapak ibu atau jemaah sekalian. Lalu yang ketiga, jika semasa hidupnya almarhum pernah meninggalkan utang atau sebuah tanggungan, bisa sampaikan kepada saya atau ahli waris yang lainnya. Dan kepada seluruh keluarga yang tinggalkan, wabil khusus ibu saya agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Karena sesungguhnya pada dasarnya sama Allah itu semuanya baik. Yang buruk adalah prasangka manusia pada Tuhannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tahu nggak kenapa saya motivasi rajin saya mengislamkan orang? Karena saya termotivasi. Masya Allah, satu-satu para penghujat, para pembual akhirnya OTW ke surga yang penuh angan-angan kosong. Selamat berkumpul dengan para bidadari dan semoga kita tidak kena pranknya, karena tempat yang maha kudus tidak mungkin dipakai untuk hal-hal yang tidak kudus. Jadi selamat untuk Ustadz Munzir Situmorang yang sudah kembali ke Sang Pencipta, dan seperti yang diharapkan berkumpul dengan bidadari semoga tercapai. Dan kalau memang nanti sampai ke sana kena prank, ya udahlah ya, karena kesempatan untuk kembali ke dunia, apalagi bertobat, menerima kasih dan rahmat dari Yeshua Mashiach juga sudah selesai. Jadi selamat menikmati apa yang sudah diperbuat. Jangan berharap kepada pengampunan, karena pengampunan hanya ada ketika masih hidup. Begitu meninggal, ya udah selesai ceritanya. Selamat menikmati surga yang penuh dengan angan-angan dan juga surga yang penuh dengan tempat yang tidak jelas. Bye-bye. Selamat, Anda kena prank. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Kita sudah melihat dan menonton videonya dari awal, pertengahan sampai selesai. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk itu saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya, yaitu almarhum Munzir Situmorang. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Itu doa-doa kita. Dan kita sudah menonton videonya tadi, bagaimana seorang Ustadz Munzir Situmorang, kalau dia berbicara tentang Alkitab, kita melihat apa yang dibahasnya itu sangat keliru dan sangat jauh dari kebenaran Alkitab. Di video-video sebelumnya kita sudah menonton bagaimana Munzir Situmorang memfitnah Alkitab, yang mengatakan bahwa Yesus akan datang nanti sebagai hakim untuk menghakimi orang Kristen karena mereka telah salah dan harus didakwa karena orang Kristen telah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Itu katanya. Padahal kalau kita baca di Alkitab, ketika murid-murid menyembah Yesus, Yesus tidak marah,
Malahan Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tetapi berbeda dengan rasul, seperti Rasul Petrus, ketika dia disembah oleh Cornelius, dia mengatakan, jangan, aku hanya manusia saja sama seperti kamu, katanya. Nah, di sini kiranya terbuka mata rohani kita, pikiran kita. Petrus menyatakan dia hanyalah manusia biasa. Sedangkan Yesus ketika dia disembah, dia tidak menolak penyembahan itu. Karena apa? Dia adalah Allah yang telah jadi manusia. Makanya dikatakan dalam kitab Filipi, dia adalah Allah yang mengosongkan dirinya, yang merendahkan hatinya. Sekalipun dia adalah Allah yang adalah gambar rupa Allah itu sendiri, namun dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, kata Alkitab. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan yang datang dari sorga, dan dia juga kembali dan naik ke sorga. Inilah yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Dan kita tidak boleh bingung apa konteks daripada anak Allah. Anak Allah bukan berarti Bapak sorgawi punya istri lalu punya anak. Bukan begitu konteksnya. Tapi anak Allah itu konteksnya adalah bahwa firman itu, Allah itu datang dan keluar dari Bapa. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mencerdaskan kita, sehingga kita tidak gampang disesatkan dan tersesat terhadap iman kita kekristenan, yaitu Alkitab yang adalah firman Allah yang mampu menuntun, mengajari, bahkan mampu memperbaiki kelakuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.